Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Ba'd. Al-hikmah al-ishrun ba'dal mi'atain. Ini hikmah yang ke-220. An-na'im wa in tanawwa'at madzahiruhu. An-na'im innama huwa bisyuhudihi wa iqtirabihi wa in tanawwa'at madzahiruhu. Wal azab innama huwa biwujudi hijabihi wa in tanawwa'at madzahiruhu. Fasababul azabi wujudul hijabi wa itmamun na'imi bin nazari ila wajihihil karim. Hikmah yang ke-220 An-Na'im. Ini Imam Ibn Athaillah qala Asy-Syarqawi. Imam Asy-Syarqawi nanti mensyarahi begini. Ini sementara kita terjemahkan yang hikmahnya dulu. Kenikmatan hidup, kemewahan hidup, berlimpah ruahnya kenikmatan atau kenyamanan hidup ini tak lain adalah bisyuhudihi, dengan mempersaksikan bahwa Allah itu adalah al-mun'im. Wa in tanawwa'at madzahiruhu, meskipun nikmat dari Allah ini sekian ragamnya atau pusparagamnya. Jadi satu nikmat itu adalah bisyuhudihi, dengan memandang Allah ini sebagai al-mun'im, waqti robihi, dan kedekatan atau intimitas kita dengan al-mun'im, dengan zat yang maha memberi nikmat tadi. Wal azabu, sementara yang disebut azab adalah biwujud innama huwa biwujudi hijabihi, manakala kita terhalang darinya, dari memandang al-mun'im tadi. Wa intanawat, meskipun melimpah, meskipun berlimpah ruah nikmat yang kita terima, yang kita rasakan, akan tetapi kita terhijab darinya, maka suasana yang demikian itu adalah azab. Kamangka kahanan ingkang kados menika kang aran azab. Nah, itu yang disebut azab. Fasababul azabi, jika demikian musabab dari azab adalah wujudul hijabi, adanya penghalang atau perintang hijab. Ini bukan Allah dihijab, ya tidak. Memang Allah yang menghalangi kita. Wa itmamun na'imi, sementara nikmat yang paripurna tak lain, itmam karena ini masdar maka maknanya sumber. Sumber dari kenikmatan paripurna adalah atau semata bin nazari, dengan memandang ila wajihihil karimi, pada wajah Allah, zat Allah yang maha indah. Karena karim ini menyesuaikan subjeknya. Kalau subjeknya wajah, ya tentu bukan mulia, bukan pemurah, tapi indah. Qala Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi memberi penjelasan begini, rahimahullah. An-na'im, yang dimaksud na'im ay na'imud dunya wal akhirati, kenikmatan, kemewahan, keberlimpahan hidup di dunia dan maupun akhirat. Ay at-tana'umu wa talazzuzu, at-tana'umu menikmati atau kenikmatan, wa talazzuz dan kelezatan. Laziz ini sudah jadi bahasa Indonesia lezat ya. Bima, dengan segala fasilitas fihima yang ada di dunia dan lebih-lebih di akhirat, minal malabisi berupa pakaian, wal mataim dan maupun makanan, wal hur dan maupun pasangan, tidak harus bidadari maknanya, wal bildan dan maupun pelayan-pelayan, serta wal kusur dan maupun istana. Wa in tanawwa'at madzahiru, meskipun berlimpah ruah sekian macamnya, sekian banyaknya nikmat yang kita terima tadi itu, ay mawadi'u zuhurihi, ruang waktunya, momentumnya, peristiwa dari sekian banyaknya nikmat tadi itu, tak lain adalah umurul mazkur, hal-hal yang telah disebutkan berupa malabis, mataim, hur, wildan dan kusur tadi itu, allati yatana'amu biha zahiran, yang sungguh-sungguh dirasakan secara nyata, yang sungguh murid atau hamba merasakannya secara nyata. Fa innama huwa ay'an na'im bimakna tana'um wa talazzuz, nikmat atau kemewahan tadi, keistimewaan, segala fasilitas tadi itu, bimakna tana'um yang maknanya menikmati, kenikmatan dan maupun kelezatan tadi, semata-mata karena memandang bisyuhudihi ta'ala, karena memandang Allah Ta'ala sebagai al-mun'im. Anak ini pintar karena saya yang mendidik.
Murid ini pintar karena saya yang ngajar. Tanaman ini baik karena saya yang bertani. Dia memandang dirinya sendiri. Itu hazzun nafas. Di surat Waqiah yang kita baca setiap hari. Setiap hari? Minggu. Setiap hari? Oke. Lapar semua ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum min asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Artinya dur. Oke, memang bukan ahli Quran ya, beda. Artinya Aufa. Udah langsung mau cari. Ah, itulah. Kul, katakanlah, ara'aitum. Tahukah kalian? Adakah kalian punya alasan? Apa epistemologi kalian? In asbaha ma'ukum, manakala nanti air atau mata air kalian asbaha tiba-tiba menjadi ghauron, mengering, fama ya'tikum bima'in ma'in. Adakah zat, adakah Tuhan lain yang mampu mendatangkan mata air yang mengalir? Kalau air yang kau minum itu tiba-tiba kering, dari mata air, dari sumber, dari danau, sungai, laut, tiba-tiba mengering, adakah Tuhan lain? Fama ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang mampu mendatangkan mata air yang mengalir lagi? Bumi yang kita lewati ini, kalian berjalan dari sana, dari kamar kalian ke musola ini. Kalau tiba-tiba terjadi likuifaksi. Liquid dari kata liquid ini basah. Kalau tanah ini tiba-tiba ambles, tidak atos, tidak keras yang kita lewati. Kalau tiba-tiba terjadi earthquake, gempa, kita ini tidak aman di bumi, kecuali Tuhanlah yang memberi rasa aman ke kita. Afara'aitum ma tumnun. Kalau kau onani, kalau kau bersenggama dengan istrimu, siapa yang memuncratkan air itu, sperma itu? Afara'aitum ma tumnun. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kaukah yang menjadikan bayi lahir itu, atau kamikah, atau Allah lah yang menjadikannya? Itu seharusnya kita renungi. Detak jantung, denyut nadi. Mesin terkuat di dunia ini bukan mesin kapal pesiar yang besarnya lebih besar dari musola ini, bukan. Mesin terkuat di dunia hanya sekepalan tangan, namanya jantung. Yang ketika bayi atau janin ya, ini berusia 4 bulan, sudah hidup jantung ini berdetak sampai mati. Dan jantung itu memompa darah 6.000 kuart sehari. 6.000 kuart sama dengan 5.600 liter sehari. Dan itu tidak berhenti-berhenti. Memompa darah. Ini mesin terkuat di dunia. Bukan Boeing, bukan Airbus, bukan mesinnya overseas, bukan apa kapal 3 kali lapangan bola ya, kapal pesiar itu luasnya besarnya, yang menampung 6.000 penumpang sekaligus. Bukan itu mesin terkuat. Rupa-rupanya hanya sekepalan tangan, jantung. Kalau jantung tidak berfungsi atau ada heart attack, serangan jantung, mati manusia itu. Tidak aman hidup di dunia ini, tidak ada yang aman. Orang membangga-banggakan ilmu, kalau lupa, bodoh dia. Membanggakan jabatan, kalau keciduk KPK, manfus, ya kan? Berarti sebenarnya tidak ada yang aman di dunia ini. Kenapa kita tidak punya cara pandang seperti itu? Air yang minum tidak jadi duri, nasi yang kita makan tidak jadi racun. Kemudian rokok yang kalian hisap itu tidak menjadi mercon, ya kan? Tidak menjadi nuklir misalnya. Ini Allah semua yang. Kenapa kita tidak mampu memandang Al-Mun'im? Kenapa nunggu celaka, apes, sial, sakit dulu baru sadar bahwa Allah itu Al-Mun'im? Ini kita renungi ya. Ini pertanyaan reflektif, pertanyaan tidak butuh jawaban. Iya ya, ini Allah semua loh yang selenggarakan ini. Kenapa harus nunggu sakit? Kenapa nunggu miskin, jatuh miskin, ditolak, dilengserkan? Kenapa kita tidak segera menyadari ya kan bahwa dia Al-Mun'im sedari sekarang? Ini pertanyaan reflektif, ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kemudian amma yujibul muttarra idza da'a. Siapakah? Katakan, siapa yang mengabulkan doa-doamu, menjamin hidupmu ketika engkau kepepet? Siapa? Yang dalam situasi galau tiba-tiba ada orang membimbing, beri makanan, mengajaknya untuk belajar dan seterusnya, ya kan? Nah, kenapa tidak kita renungi, sadari dari sekarang? Nah, ini pertanyaan reflektif ya. Seharusnya sekarang. Kalau tanah yang kita pijak, ini kan aman-aman saja kita. Kemana, naik motor ya kan. Pacaran Farid dengan Yanto nih, dengan Pradita misalnya. Dia merasa happy, enjoy ya kan.
Kemudian Gus Reza ceramah ya kan, ingin jadi mantunya Pak Tisono dan lain-lain. Jangan lupa banyak janda di sini kan. Nah, karena kalau tiba-tiba tanah itu likuifaksi, amblas, tanah itu meleleh misalnya. Ini pernah terjadi di Sulawesi ini, di Palu atau di mana ya. Nah enak di Palu, ya kan? Enak enggak di Palu itu? Oke, Him, Palu di mana Him? Bukan Indonesia ini. Sulawesi mana? Barat itu Mamuju. Dia enggak kenal Indonesia. Wawasannya Raasto. Oke. Ini Sin Kawang, Sin kan dosa ini. Mana Palu mana? NTB itu Lombok, jauh banget ya. Baik, bahkan dia enggak bersyukur kalau hidup di Indonesia. Ya sudah, namanya segitu. Kalau Mama ini Indramayu Yutok pokoknya. Baik, misalnya tiba-tiba yang kita oksigen itu dikarcis oleh Allah misalnya. Oksigen, aliran darah, denyut nadi, blood circulation ya, sirkulasi darah. Seandainya bukan darah tapi silet yang mengalir misalnya. Ini betapa kita tidak ada yang aman hidup ini. Betapa Tuhan itu menyelenggarakan kita tak hanya dengan ijad tapi imdad. Ini dipahami betul nikmat ini ya. Makanya Kanjeng Nabi itu bersabda begini, Bismillahirrahmanirrahim, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering memerdaya kita dan membuat kita lalai adalah as-sihhatu wal faragh, sehat dan sempat. Mumpung sehat loh ya, mumpung kita sehat ini. Banyak orang sehat tapi tidak sempat ngaji, belajar, naik haji ya. Banyak pula sempat tapi sudah tidak sehat dia. Nah, maka jangan sampai nunggu sakit, disadarkan, bangkrut untuk punya pemikiran bahwa an-na'im innama huwa bisyuhudil mun'im. An-na'im innama huwa bisyuhudil mun'im. Seharusnya pemikiran itu dari sekarang sudah ada. Maka kita ini minum itu nikmat sekali. Minum, makan, iya ya, ini Allah anugerahkan semua untuk kita ini. Kemudian kita menyapa orang yang keluar tutur kata yang baik ya kan. Kemudian Reza ya kan. Jadi kalau Reza diam saja sudah ngebas, Eko ya kan. Hadirin. Nah, betapa luar biasanya Allah ngasih nikmat itu. Seandainya yang tumbuh di kepalamu, saya enggak ada sama jadi ya kan. Seandainya yang ditumbuh di kepalamu itu bukan rambut, tapi linggis misalnya. Linggis, paku misalnya. Itu kan enggak enak. Atau kelaminmu memanjang sehari 1 meter. Berapa tahun, maka berapa kilo panjangnya. Nah, baik pikirkan itu. Supaya kita mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa ini. Ya, kita bersyukur punya lingkungan belajar yang baik, tempat belajar yang baik kan. Kita punya Allah anugerahi nikmat ini, senang ilmu. Sementara orang lain bagaimana Mutin? Apa? Orang lain, dia udah sombong ya kan. Orang lain tidak senang. Belum tentu orang lain lebih semangat dari sampean itu. Sementara orang lain belum tentu. Itu jawabannya. Oke, itu kita renungi ya. Itu pertanyaan reflektif. Bagaimana kalau tiba-tiba air yang kita minum jadi racun, jadi karbit ya. Kemudian bagaimana kalau tiba-tiba udara yang kita hirup ini bukan oksigen misalnya. Tapi karbon dioksida atau karbon dioksida. Bagaimana kalau ternyata yang tumbuh di kita ini bukan rambut, bulu, kuku ya. Tapi menjadi paku, keris ya kan. Yang keluar dari badanmu itu loh. Nah itu harus disyukuri Ishak ya. Tidur tok ya kan. Mata Pak, untuk apa lagi? Tidur dia ya kan. Oke. Atau nah Allah menganugerahi kita otak ya kan. Nah ini silahkan ditanyakan ke diri sendiri itu sejauh ini digunakan untuk apa. Nah semua kenikmatan itu yang kita tanah wa talazuz itu semata-mata anugerah Allah. Kalau kita mampu merasakan, kalau kita mampu syuhud, musyahadah. Yang kedua kita merasakan waqti robihi dan merasa intimitas. Merasakan intimitas, kemesraan, kedekatan dengannya. Innama yakunu na'iman hakikian. Itulah nikmat yang hakiki. Itulah nikmat yang hakiki ya. Jadi usia ini tidak kita sia-siakan. Iya ya, saya sudah tua. Di usia ini loh ya. Siapa Dit yang tua di sini Dit? Bilang Harry sampean. Oh iya betul Dit.
Oke. Innama yakunu na'iman hakikian idza kunta musyahidan lahu. Manakala engkau musyahid. Manakala engkau mempersaksikan Allah ya. Saksi, ini saksi tidak harus dengan indera tapi bisa dengan akal. Halamala basatika litilkal asya, ketika engkau mencandra, ketika engkau merasakan terhadap segala sesuatu itu. Mata berkedip, detak jantung, denyut nadi, aliran darah, keluar masuknya udara, oksigen, karbon dioksida dan seterusnya. Kita ini tidak usah nyari sasaran sakit yang mana. Minum saja painkiller ya, obat penghilang nyeri. Biasanya asam-asam ya, penghilang sakit itu namanya asam. Di farmasi ya. Tanpa dikasih tahu obat ini tahu sasaran sakitnya yang mana. Dur ya, tanpa dipegangi, tidak usah Dur. Dia tahu sasaran sakitmu yang mana. Pak saya nyut-nyut Pak katanya. Jadi kalau obat pilek itu pilek di kepala ya, pilek memang hidung itu yang itu namanya Mixagrip, tapi kalau pilek di tempat lain obatnya Miyabib. Nah, tahu Him? Apa Miyabib? Dengan oke. Macam Margono gayanya itu kan. Oke, yang bersih tegang dengan Pak Bacok waktu itu. Baik, kita teruskan. Wahadiran au satu. Jadi begini, innama yakunu na'iman hakikian, itu disebut nikmat yang hakiki idza kunta, manakala engkau satu musyahidan lahu, yang kedua wahadiran ma'ahu, dan kau hadir bersama Tuhan. Kapan? Idza kunta halamala basatika litilkal asya, ketika engkau mencandra atau menikmati segala sesuatu. Fa'ilam takun bitilkal halah, kalau engkau tidak mampu merasakan kondisi yang demikian itu, kalau engkau tidak tune in dengan situasi yang demikian itu, falaisa dzalika bina'imin haqiqatin, itu tidak disebut nikmat yang hakiki. Naim ini kenikmatan yang tidak berhenti-berhenti. Jadi mungkin nikmatnya sedikit tapi syukurnya banyak. Mungkin nikmatnya sedikit ya, inna a'toinaka, kami kasih sedikit kepada Muhammad, tapi Al-Kautsar yang Allah anugerahi buahnya. Kautsar itu kasroh. Luar biasa sekali. Allah kasih sedikit tapi banyak. Nah itu dia. Inna a'toina kal a'to itu memberikan sedikit untuk dijadikan milik. Yang Allah berikan ternyata Al-Kautsar, sesuatu yang banyak. Maknanya begini, kalau kita memberi kepada orang lain meskipun banyak, kita anggap sedikit. Kita belajar merelakan, mengikhlaskan segala sesuatu. Tanpa pamrih, tanpa berharap imbalan kecuali kepada Allah ya. Sebaliknya kalau kita menerima meskipun sedikit, kita terima dari orang lain, anggap saja banyak. Jadi kalau kalian dikirim berapa oleh orang tuamu, anggap saja banyak. Kalau tidak dikirim, minimal Fatihah ya kan. Nah perspektif ini memperkaya, jadi kita ini menggeser mindset kita. Pola pikir kita dari pola pikir yang melihat fenomena kan berubah-ubah, ini mazahir, tetapi something beyond, di balik itu ada namanya noumena yang hakiki. Ini pandangan Platon ya. Fenomena dan noumena itu yang hakiki. Baik, kita teruskan. Bal huwa azabun, artinya apa? Fa'ilam takun bitilkal halah, kalau engkau tidak mampu mengakses, merasakan, menikmati kemewahan, keindahan, memandang Tuhan tadi, musyahadah kepada Allah sebagai Al-Mun'im, sekurang-kurangnya untuk kita mensyukuri segala nikmat tadi itu bukan nikmat, akan tetapi bal huwa azabun, alih-alih nikmat malah ia adalah azab ya. Wal azabu ay ta'allum, wal azab ta'allum, ini alam, ini derita ya. Ada hadis Nabi ini serem ya dengan redaksi alam ini ya.
Ada redaksi begini hadis Nabi itu, lau anna qatratan min alamil mauti wudi'at ila jibalid dunya kulliha ladabat. Lau anna qatratan, qatrah itu setetes. Seandainya setetes min alamil mauti, dari pedihnya derita, sakitnya rasa atau sakitnya kematian, itu diteteskan, wudi'at ila jibalid dunya kulliha, diteteskan ke seluruh gunung yang ada di persada bumi ini, ladabat, hancurlah ia. Nah itu dia ya, alamnya. Baik, wal azabu ayat ta'allumu wa intana wa'at madzahiruhu minad dorobi wal jahimi was salasil. Dorob ini hantaman, pukulan, jahim api, boleh jadi di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Rantai was salasil. Rantai ini bahasa Latinnya adalah sekolah. Hanya kalau kalian sekolah itu dirantai, iya kan? Rantai itu bahasa Latinnya sekolah. Oke, sekolah. Maka filsafat abad pertengahan disebut filsafat skolastik. Artinya belenggu. Sekolah itu kan dibelenggu, bayar SPP, dibully teman, sebagian dicabuli guru, ya kan. Nah, akhirnya Ishak Ilham enggak sekolah, betul ya? Karena takut dirantai. Bodoh, enggak sekolah, ya kan. Iya, baru iya dia. Tirulah Maman, ya kan. Enggak sekolah. Ya kan. Lalu namanya disama-samakan dengan Abdurrahman ibnu Khaldun. Banyak Abdurrahman ibnu Muljam, ya kan. Bagus itu. Oke. Sayang yang dibaca bukan kitab yang ini ya. Saya harus baca yang ini yang lebal ya. Baca buku. Tapi ya sudahlah, memang levelnya di situ kan. Biar semangat, Dur. Kok saya enggak diapresiasi, Pak? Itu cara saya mengapresiasi. Wah, ini kan saya sudah berusaha keras. Usaha apa? Ya, Him. Belum keras. Betul, Him? Jawab, Him. Bilang ke Maman, Him. Oh, yes. Ya. Oke, Rahman Rahim ya. Ini nama saya ada di Quran, Pak. Iblis ada di Quran. Banyak. Nama saya ada di Quran, Pak. Ya seneng ya kan. Jahim, Jahannam, neraka, Hawiyah, banyak. Tapi di Quran surga juga ada, Him. Aden ya kan. Naim, kemudian Firdaus ya. Banyak juga di surga di Quran nama-nama yang baik banyak juga. Baik, kita teruskan. Nah, itu dia. Jadi azab itu manakala kita tidak, apakah berupa hantaman, pukulan, rasa sakit ya, derita fisik, jahim ini dibakar, dirantai, dibelenggu dan lain-lain. Innama huwa ayil azab bimakna ta'allum tadi itu. Bimana ta'allumi tadi itu semata-mata karena biwujudil hijab, biwujudi hijabihi ta'ala, karena Allah menghalangi kita. Jadi kalau Anda makan, kok yang nampak itu makanan saja, yang tak lama kemudian jadi kotoran, itu azab sebenarnya, bukan nikmat. Anda menikmati pasangan Anda, diapain biasanya? Gus Reza, Mister, bukan sek ya, Mister Tit. Nah, apa namanya, diedit itu apa namanya? Disensor. Oke. Reza seorang seksotit. Nah, seksolog. Anda menikmati pasangan Anda gimana caranya? Jawab. Oke. Menikmati pasangan enggak tahu ya kan. Him, caranya Him, jawab Him. Apa? Anu itu apa? Dulu ada di pondok itu Zaidun koma anuhu ya. Zaid anunya berdiri katanya. Menikmati pasangan. Dur. Oh, pelayanannya. Oke. Normatif ya bahasa guru ya. Oke. Sebenarnya itu bukan bahasanya, bukan. Ishak. Nah, menikmati pasangan. Caranya gimana, Is? Apa? Betul. Jawab saja macam Ishak. Layanan seksual. Selesai, ya kan? Kau menikah, sebenarnya begini ya. Kau kalau melihat perempuan, itu yang berdiri kelaminmu atau ilmumu. Yang terangsang otakmu, pengetahuanmu, atau imanmu, atau kelaminmu. Rahim, jawab Him. Impoten sampean ini. Apa? Joni, oke. Loh, itu normal.
Ya Pak, tapi saya kan Gus Pak, katanya Reza ya kan. Gus ya, Gus seksolog ya. Oke, itu normal, wajar. Memang kita ingin menikmati itu kan. Kalau semua kemewahan dunia tadi, juga di akhirat ya, malabis mato'im hur wildan, pasangan, pelayan, gedung-gedung, istana, kemewahan dan lain-lain yang berpuspa ragam kenikmatan tadi itu, tetapi kita tidak mampu mencandra, mempersaksikan mun'im, zat al-mun'im ya, yang maha memberi nikmat. Itu bukan nikmat tapi azab. Jadi spektrum dari nikmat dan azab bukan pada nikmatnya, tapi apakah dari kegagalan kita, dari kemauan dan kemampuan kita mencandra, memandang dia al-mun'im. Otomatis bersyukur kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu nikmatnya Allah, berarti nikmatnya al-mun'im. Jadi kalau kita pinter, merasa pandai, punya teman yang baik, atau berada di tempat belajar yang baik, bukan upaya kita, tapi memang al-mun'im. Itu Allah semua yang anugerahkan. Misalnya, matahari tiba-tiba terbit dari barat, misalnya. Atau bumi ini tidak berputar sebagaimana porosnya, tapi berputarnya zigzag misalnya. Bisa saja, bisa saja. Tapi Tuhanlah yang menahan ini semua. Bagaimana ayatnya di Quran itu? Tuhan yang menahan langit supaya tidak runtuh, ya kan? Tuhan yang menahan bumi agar ia berjalan sesuai pada porosnya, pada titik edarnya atau garis orbitnya. Kullun fi falaki yasbahun. Segala sesuatu beredar pada titik orbitnya dan masing-masing yasbah. Apa artinya yasbahun? Apa? Ya? Berenang. Oh ya sudah tuh. Semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya. Oke, makna harfiah berenang ya. Jadi semua itu mengambang, berenang begini ya. Tapi hakikatnya semua bertasbih kepada Allah. Artinya kalau sedetik saja mereka tidak bertasbih, keluar dari garis edarnya. Nah sekarang sebutkan, dari ujung langit sampai misalnya sampai di kedalaman bumi, setiap incinya, setiap jengkalnya, mana yang tidak ada rahmatnya Allah itu. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau bermaksud menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena yang menghitung hanya Al-Muhsi, itu zat yang maha menghitung. Yang maha menghitung secara rigid, secara rinci adalah Al-Muhsi. Asmaul Husna dia, kalian baca nanti. Bukan kita, bukan kita. Maka semua yang kita punya ini di dalam diri kita, silahkan diteliti. Semuanya itu bukan upaya kita, tapi itu nikmat ijad dan imdad dari Allah. Dan tidak usah nunggu nanti sakit, celaka, sengsara untuk mensyukuri itu. Syukur punya teman yang baik, punya tempat belajar yang baik. Allah menghadiahi tanda kutip surga berupa kenikmatan belajar. Nah itu seharusnya banyak disyukuri ya. Dan syukur maknanya adalah fatah, membuka hati, pikiran kita. Dan isti'mal, isti'mal means empowerment, mendaya gunakan. Oke. Baik, innama yakunu ta'alluman haqiqatan idza kunta hala malabasatika lidilkal asya'i mahjuban anhu. Baik, innama yakunu itu semua dinamakan ta'alluman haqiqatan idza kunta mahjuban anhu. Meskipun kita menikmati kemewahan, segala akses, fasilitas, kemudahan, akan tetapi kita mahjuban anhu, terhalang dari Allah di satu sisi, serta wa kana ghaiban anka. Dan Allah tak hadir, Allah tak merahmatimu. Artinya Allah tak memandangmu. Kau gugur dalam pandangan Tuhan. Halamala basatika litilkal asya, ketika kita sedang menikmati semua kemewahan itu, ya maka yang demikian itu bukan nikmat. Itu semua innama huwa al-azab tadi itu ya. Al-azab wal azab innama huwa biwujudi hijabihi. Fa'in kunta musyahidan. Nah sebaliknya, fa'in kunta musyahidan lahu, kalau engkau mampu musyahid. Makanya syahadat itu di Quran dengan ilmu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu syahadat dengan pengetahuan. Bukan dengan indera. Kalau indera ini terbatas.
telinga, penciuman, ya, pengindera kita ini sangat terbatas. Tapi kalau ilmu dia bisa menjangkau alamul mulki wal malakut. Pengetahuan kita bisa sampai surga neraka. Pengetahuan kita bisa sampai pada kehidupan setelah mati. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa ada kalimat sakral la ilaha illallah. Kalau menurut para filsuf itulah kalimat yang paling filosofis. Kalau menurut para sufi atau arbabul qulub atau para arifin, ya itulah kalimat yang menunjukkan intimitas atau kemesraan kita. Itu kalimat paling penuh cinta antara hamba dengan Tuhannya. Karena la ilaha maknanya la mahbuba illallah. Tak ada yang pantas dicintai, menjadi muara dari seluruh cinta, menjadi pintu bagi semua rindu kecuali illallah semata-mata. Seandainya orang tuanya Rohim ini bukan, siapa Him bapaknya sama ini? Oh, Pak Hamzani ya, oke. Yang dulu dia bilang membantu ini katanya bapaknya, oke. Seandainya orang tuanya Rohim ini bukan manusia, bukan Pak Hamzani dan Bu Hamzani, tapi orang tuanya Rohim adalah tabung misalnya, atau cor, iya kan? Atau orang tuanya Rohim adalah bukan manusia intinya. Dari mana dia memperoleh genealogi kemanusiaannya? Kan angel. Jadi Ishak ya dibentuk dalam suasana ilmiah, itu bentuknya masih seperti Ishak. Apalagi dibentuk dalam suasana tidak ilmiah. Maman, Heri di sini pondok yang sangat rendah hati betul ya. Tapi Maman bentuknya masih seperti itu. Seperti apa Heri? Oke, menara kesombongan, oke. Kayaknya cocok untuk jadi tema ulang tahun kali ini ya. Menara kesombongan, gambarnya Maman. Nah. Terus belakangnya Pak Sukri, Mas Dian, tapi menghadap ke belakang ya. Bawahnya itu loh, sama Mas Yogi ya kan. Dan Mas Imam, anaknya Pak Noja. Nah, oke. Menurut saya buku saya ini judul yang terbaik. Buku belum terbit sombong, ya kan? Tapi harus man itu man, betul man ya? Jawab man. Jangan. Dia baru mau bilang, oh iya Pak, jangan. Oke, baik kita teruskan. Nah ini dia, saya mau ceritakan syahadat ini dua dimensinya ya. Syahadat ini dua dimensinya. Baik syahadat kepada Allah ataupun kepada Kanjeng Nabi itu dimensinya dua. Musyahid, itu kan dalam bahasa Inggris I bear witness. Saya bersaksi misalnya. Saksi ini jelas sadar, berakal, akil, baligh ya. Yang disebut saksi ini prasyaratnya ya kalau dalam agama ya, dalam agama pernikahan atau orang bersumpah atau di pengadilan ya jelas ya. Jelas selain beragama itu wajib itu adalah selain Islam adalah akil dan baligh. Kalau akil dan baligh berarti saksi ini adalah orang yang sudah mampu mendayagunakan intelektualitasnya, mekanisme intelektualitasnya dan dia baligh. Dengan akalnya dia balago sampai pada kebenaran. Akil dulu Ishak ya, berakal dulu, akalnya dipakai, baru baligh. Baligh itu balago, nyampe. Dengan akal dia sampai pada kebenaran. Bukan baligh itu mimpi basah, siapa? Ilham ya. Baligh itu basah Pak, nggak harus mimpi kalau saya pelintir aja katanya Ishak kan. Oke. Bahkan kalau ilham itu dilihat tok sudah balik gitu. Karena saking apa ada hubungan yang dekat ya antara dia dengan apa tadi siapa Him namanya Him? Joni, oke dengan Joninya. Jadi begini teman-teman, syahadah ini dua dimensinya. Saya bersaksi dan yang saya persaksikan itu apa? Misalnya Maman diundang datang ke pernikahannya Farid misalnya. Nah, dengan Yanti misalnya ya kan misalnya 5 tahun lagi Farid menikah dengan Yola, nangis lah Reza ya kan. Oke, mukul tembok, banting mic ya kan. Misalnya Farid, memang Farid dia tok, banyak Farid di dunia ini, belum tentu Reza kan ya. Oke saya ganti contohnya biar enggak sedih ya kan. Reza, oke. Reza ya, menikah dengan Ayus anaknya Pak Sukri. 5 tahun lagi apa Dit?
Kemudian siapa? Aufa diminta datang sebagai saksi. Kemudian saksi satu lagi adalah Ishak, jangan ya. Oke. Nanti mic-nya dirampas ya kan. Kadonya kodok ya kan. Reza diminta, Farid ya, diminta datang sebagai saksi. Farid ini dari rumah atau sejak dia di WA, dia sudah sadar bahwa saya datang sebagai saksi. Yang dipersaksikan adalah, adalah pernikahan. Berarti kan dua dimensinya kan, orang yang bersaksi dan subjek yang bersaksi dan objek yang oke. Sekarang bagaimana kalau mempersaksikan Tuhan? Dia kan tidak terbatas. Kita sebagai subjek yang bersaksi sangat terbatas, tapi dia tak terbatas. Nah itu dia. Bagaimana caranya ya? Kita mempersaksikan Tuhan yang tak terbatas. Gimana caranya Him? Belum saya bilang Him, belum ya. Pengetahuan manusia terbatas atau tidak? Tidak mungkin kita memuji Allah bisa. Pasti keliru karena terbatas. Mengimani Tuhan ya pasti kurang pas. Kenapa? Mengimani, mempersaksi, apalagi mengetahui. Kalau iman Allah ada, selesailah ya. Tapi apa dan bagaimana kita tidak tahu. Bila kaifin ya kan. Oke, manusia ini kan terbatas. Ini syahadat ya, ini dimensinya. Ini di sini ya. Ini kita musyahid ya. Ini kemudian masyhad, objek yang kita persaksikan di sini. Ini misalnya di sini. Kita di sini. Bisakah kita menilai, mempersaksikan, memberi kesaksian kepada sesuatu yang tak terperi, yang tak terbatas. Sementara kita terbatas. Nah itu dia. Jadi an-na'im innama huwa bisyuhudihi, dengan melihat al-mun'im. Kemewahan, kenikmatan ini dengan mempersaksikan bahwa Allah itu al-mun'im. Dan kalau kita dekat dengannya, kita dekat dengan al-mun'im. Baik, mun'im ini adalah asma, adalah nama. Dari namalah yang mencerminkan sifat. Dan sifatlah kelak yang mencerminkan af'al. Dari asmanya Allah itu sifatnya, atribusinya bagaimana, lantas perbuatannya, af'alnya. Oke, kita kan tidak mungkin langsung ke asma. Ini asma ini apa ya? Dalam bahasa Indonesia saja sudah angel itu. Al-Muhsi misalnya. Al-Karim. Terlalu luas makna karim. Kita harus batasi satu saja. Satu spektrum saja. Oke, tidak bisa. Kalau begitu kita turunkan menjadi sifat. Kalau masih tidak bisa kita turunkan menjadi af'al. Sebenarnya yang kita persaksikan ini perbuatan Allah semua. Yang dari tadi itu loh. Detak jantung, denyut nadi, aliran darah, kita makan yang baik ya. Kemudian Qul ara'aytum minas ba'amakum ghauran fama ya'tikum ma'in. Itu semua yang kita makan, air ini tidak kering, kemudian tidak menjadi penyakit dan lain-lain. Ini semua kan af'alnya Allah. Berarti kita melihatnya dengan kacamata syukur saja, itu sudah lebih dari cukup. Tidak usah yang aneh-aneh, dengan kacamata itu saja, itu sudah lebih dari cukup ya. Fa in kunta musyahidan lahu falaisa ma anta fihi azaban haqiqatan bal huwa na'imun. Oke. Kalau engkau memang mempersaksikan Tuhan, perbuatannya sekurang-kurangnya ya. Iya ya. Saya belajar ngaji. Misalnya, saya menganggap prestasi saya apa? Kan banyak orang menganggap prestasinya ibadah. Wah, dia khatam Quran tok loh, baca Quran. Apalagi yang enggak ya kan. Dia menganggap prestasi. Dia ngaji loh, Tuhan yang gerakkan. Modalnya ngaji apa? Mulut. Itu mulut pinjaman juga dari Tuhan. Kemudian dia bisa ngaji, pengetahuan dengan ilmu tajwid, itu pun pengetahuan dari Tuhan. Mana yang punya kita? Berarti kan tidak ada. Lalu apa yang bisa dibanggakan? Yang dijadikan menara apa, Heri? Oke, mulai sekarang kemamanan. Menara kemamanan. Nah, oleh karena itu memandang Allah Al-Mun'im sebagai zat yang maha menganugerahi nikmat, berarti sebelum, ketika, setelah kita merasakan nikmat ini, sama sekali bukan usaha kita. Kita digerakkan. Allah menganugerahi kita kehendak.
Ya, kehendak. Kita diberikan kasab, upaya, usaha, dikasih dua pilihan ya. Nah, agar kita ini tidak memandang diri kita sendiri, hadzun nafas ya. Baik, jika demikian, karena spektrumnya ini ruang lingkup ya, spektrumnya syahadat ini subjek atau kita, dan yang kita persaksikan, misalnya begini. Saya menyaksikan pernikahan saudara saya, sudah lengkap atau belum ini syarat-syaratnya? Sudah, dan rukunnya dijalankan dengan, ya sudah, kita bisa katakan sah, ya kan? Tapi kalau mempersaksikan Tuhan, tidak cukup dengan itu. Nah, hanya Allah turunkan grade-nya, levelnya. Bersaksi tidak harus beriman. Tidak harus beriman. Udah bersaksi saja dulu. Anak-anak kecil beriman kah ke Allah itu? Tidak ada. Bayi beriman kah dia? Dia langsung saja diazani, diperkenalkan Allah Muhammad ya. Ya pokoknya itu. Nanti lambat laun dengan pengetahuan, dengan wawasan berkembang, iman naik. Nah itu dia. Nah ini hikmah ini mengajak kita naik level dari sekadar memandang fisik untuk memandang yang metafisik. Jadi metafisika ini, kajian metafisika ya malam ini. Iya ya, saksi ini. Nah tetapi yang Allah minta fa'lam, ketahuilah. Nah hanya Allah turunkan kesaksian tanpa ilmu tetap bisa diterima. Jadi kita tidak bisa katakan, berarti anak kecil itu kafir. Tidak. Dia sudah bersaksi kan kepada Allah dan Nabi. Azan atau ya sembari lalu orang tuanya memperkenalkan pengetahuan atau ikut ngaji ya di TPQ misalnya, apalagi ustadznya kalau kecil-kecil itu kalau kecil di sana TPQ ya. Kalau di sini apa namanya yang Pak Sukri dan kawan-kawan? TPS ya, oke. Taman Pendidikan Pak Sukri and Friends. Nah, oke. Akhirnya persaksian sama dengan begini, seolah-olah sekolah kita ngerti tidak ngerti pokoknya daftar saja. Ini saya sudah daftar ini, maka saya layak nanti ikut ujian. Kalau tidak lulus bisa remedi, tidak naik kelas tetap kita dianggap siswa. Sekalipun Anda pinter di sekolah itu tapi Anda tidak daftar, tidak ada syahadatnya, ya Anda bukan siswa di sana. Meskipun Anda pinter dan mengalahkan guru, ya kan? Dalam lomba makan misalnya. Nah, oke itu dia. Kemudian falaisa ma anta fihi azaban haqiqatan bal huwa naimun. Meskipun ya fa in kunta musyahidan lahu, engkau mempersaksikan Tuhan. Kemudian falaisa ma anta fihi azaban. Di situ malah ya. Punya kalian malah adalah kah? Betul ya? Oh ya di sini tidak, tapi sama saja. Falaisa ma anta fihi falaisa mala anta fihi azaban haqiqatan. Saya bandingkan dengan teks yang di sini ya. Nah, itu tidak dikatakan bal huwa naimun ya. Ini wallahu a'lam ya kita, tapi bisa dibaca yang adalahnya monggo saja ya. Oh belum ya, nanti lahnya yang di bawah ini. Wa kana ghaiban anka fa in kunta musyahidan lahu falaisa man tafi azaban haqiqatan bal huwa belum di sini belum. Nah, tetapi meskipun kita mengalami derita, tetapi ma anta fihi fa in kunta musyahidan, kita mempersaksikan Tuhan, itu tidak bisa disebut azab yang hakiki. Meskipun secara lahiriah itu azab, bal huwa naimun. Nah, sekarang begini, bagaimana cara menikmati misalnya musibah, bencana, malapetaka, rugi, terusir, diintimidasi misalnya. Kita menganggap itu sebagai nikmat. Bagaimana caranya? Kita harus memandang kalau bala itu sumbernya adalah al-mubli, zat yang maha memberi bala. Iya ya, saya sekarang dihapusi orang. Berarti al-mubli. Pak, sekarang saya direndahkan orang, masyarakat. Ini sumbernya dari kita memandang al-muzil, Allah yang maha memperhinakan. Kalau sekarang kita naik level diangkat derajat kita, berarti ar-rafi. Ini Allah sedang menampakkan diri sebagai ar-rafi. Asma sifat af'alnya. Kalau al-muzil merendahkan. Nah, coba Anda bermain-main ya, melakukan petualangan, perjalanan intelektual dan spiritual.
dari Asmaul Husna yang satu ke asma yang lain. Coba Anda lakukan perjalanan itu ya, supaya merasakan betul anugerah Tuhan yang luar biasa. Misalnya sekarang saya hina, direndahkan orang misalnya. Putus asa dia lalu nyablon kaos untuk bisnis ya kan. Untuk persiapan ulang tahun katanya. Tulisannya, quote-nya adalah, untuk apa menjelek-jelekkan orang yang sudah jelek ya kan. Terus Ishak ngasih gambar monyet dan kodok, lalu cermin, silahkan ngaca. Nah itu dia gambarnya ya kan. Tapi pakai jaketnya. Nah kita akan segera tahu bahwa oh iya ya, sekarang Allah menampakkan diri sebagai apa. Maka tidak ada ruang bagi kita untuk mengeluh, meratap, merengek. Yang ada adalah hidup yang penuh arti, kita syukuri. Inilah tahapan-tahapan, fase-fase Allah memberikan, menganugerahi kita pendewasaan diri. Nah itu dia. Seandainya ya, perjalanan pesantren seandainya tiba-tiba langsung bangun gedung apa, kemudian ada lift ya kan, lift toh nggak ada gedungnya misalnya, maka kita kita tidak mampu merasakan al-mun'im di sana. Yang kita lihat upaya kita sendiri, wah ini hebat ini. Ada juga tamu, wah ini bapak yang bangun, bukan tukang yang bangun ya kan, dan teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, teman itu kan saya pak, kata Maman. Iya memang ada temannya. Mantap ya, fasababul azab, ini dia. Fasababul azabi ay at-ta'allumu, ay at-ta'allumi. Sebab, ini musabab, muasal dari azab itu apa sih? Wujudul hijabi, adanya perintang penghalang antara kita dengan Allah. Mungkin hijab ini kebodohan. Kita harus akui, mungkin hijab ini adalah kesombongan. Kita yang tak mawas diri. Itu di logika namanya, di teori-teori evolusi, bukunya Rolf Dobelli itu salah satunya adalah The Art of Thinking Clearly, seni berpikir jernih ya. Itu disebut self-serving bias. Self-serving bias. Self-serving bias ini menganggap dirinya hebat. Kalau berprestasi, oh ini usaha saya, ini memang saya pak, ini usaha saya. Kalau kalah, wasit yang disalahkan nanti. Wah wasit curang, ya kan? Wasit curang, kemudian gangguan sinyal macam-macam ya kan? Wasitnya salah kartu misalnya. Jadi kalau hebat, kalau berprestasi, dia glorifikasi dirinya sendiri, dia wow-kan di filsafat pemalas itu, dia menganggap dirinya wow. Itu namanya self-serving bias. Tapi kalau buruk, situasi buruk menimpa, wa idza massahu syarru kana ya'usa, dia berputus asa. Tapi kalau idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibihi, dia berpaling dari Tuhan, dia menganggap dirinya hebat. Inilah prestasi saya. Memang Pak, ini saya siapkan dengan baik ini Pak. Nah, tentu kita membutuhkan itu, tapi jangan memandang diri sendiri. Nah, sebaliknya kalau memandang dirinya apes tok, ya, itu di evolusi, di ihwal sesat pikir, pada pembahasan sesat pikir, ihwal sesat pikir dan cacat logika, itu disebut sebagai self-selecting bias. Self-selecting bias itu begini, kok saya tok yang apes ya? Nah gitu dia. Ini saya terus yang apes ini. Ini saya kan mau ke Malang, perjalanan ke utara macet semua. Tapi yang ke selatan kok lancar. Seolah-olah dia tok yang salah posisi. Padahal yang dia alami satu dari sekian banyak kemungkinan yang juga dialami oleh orang lain. Nah sekarang diganti saja, dibalik saja. Kenapa kalau dia berprestasi itu tidak kalau dia gagal itu yang dipersalahkan bukan orang lain, tapi seharusnya kan persiapannya sendiri. Sebaliknya kalau prestasi, maka dia menganggap ini adalah a team, ini attitude team. Ini kerjasama tim, bukan saya hebat, pinter, tidak. Nah itu dia. Nah orang yang baru pinter misalnya,
Kayak Aufa misalnya. Dia merasa paling bertanggung jawab di dunia ini ya kan. ISIS itu seharusnya begini Pak. Jadi ISIS di mana di Irak, di Suriah itu seharusnya pakai kipas ya kan. Karena ISIS ya kan. Dia merasa bertanggung jawab pada kehidupan dunia ini. Pemanasan global dan lain-lain ya. Kenapa dia tidak nikmati saja, enjoy saja. Keadaannya saat ini. Nah itu dia. Oke kita teruskan sedikit ya. Sementara itu wa itmamun naimi ay an-naimit tam. Sementara kenikmatan paripurna, kemewahan tiada tara. Itmamun naim. Sementara kenikmatan paripurna, kemewahan tiada tara, kelezatan tak terperi. Terserah Anda pakai mana ya. Ay at-talazzuz wa tana'um. Merasa nyaman, merasa enak. Itu semata-mata bin nazari ila wajhihil karim. Memandang Tuhan. Oke, kalau Anda membaca Kondom Gergaji, salah satu buku saya, ego itu adalah akronim dari edging God out. Begitu memandang diri sendiri, Tuhan tidak ada. Ya karena sudah memandang diri sendiri, ini karena saya yang hebat. Kalau anaknya berprestasi, lomba ngapusi sekecamatan misalnya. Gue bangga, siapa dulu dong bapaknya. Ternyata bapaknya lomba ngapusi sekabupaten misalnya. Dia bangga-banggakan itu. Jadi melihat Ishak pinter ya kan. Gurunya Ishak siapa di sini? Independen ya, enggak berguru kan? Siapa gurunya? Ya, filsuf. Gus Reza, oke. Oke, misalnya gurunya Gus Reza ya kan, yang pemandu baca kitab itu loh ya. Jadi oleh Reza dibangga-banggakan. Oke. Kalau mau tahu, kalau kamu mau lihat santri of the year, santri terhebat tahun ini, yang layak mendapatkan Ballon d'Or misalnya. Ballon d'Or ya kan. Atau unde-unde d'Or ya kan. Unde-unde d'Or ya. Tengoklah Ishak ya kan. Ishak ini saking alimnya. Kok ndak amin sama Is? Batuknya saja ilmiah. Jadi batuknya saja Allahul kafi. Batuknya itu loh. Batuknya ilmiah itu. Apa ya yang lagu andalannya Dita itu apa? Abu Nawas ya kan. Nah itu dia. Nah itu dia, dengan memandang Tuhan, jangan memandang diri sendiri. Memandang ini banyak ya, saya bisa sebutkan 4. Yang paling rendah itu bersyukur atas nikmat apa. Kalau bisa bala, musibah juga. Karena begitu dapat bala, kita memandang al-mubli ya kan. Kalau kita terima bala, pandanglah al-mubli. Pasti baik bala dari Allah itu. Itu Quran yang bilang. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan. Please find out ya what chapter and what verse. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan. Pasti orang yang beriman Allah kasih bala agar naik level. Waliyubliyal mu'minina minhu. Bagaimana til wujudil halil qayyum. Waqad hawana zulman wa liyubliyal minhu bala'an hasanan ya. Nah, itu dia ayatnya itu. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan. Dit, harus sering baca Quran, Dit. Ngantuk jam segini ya, man. Nggak ilmiah ya kan. Jam segini ngantuk. Rohim, kasih kecupan Him. Oke. Jadi kalau Rohim mencium Dita, Rohim ikut tidur. Dia terhipnotis ya kan. Dur, pakai apa Dur yang begitu Dur? Oh, pendulum ya, oke. Nah itu dia bin nazari mana tadi bin nazari wajhil karim, memandang Allah yang karim ini kan sesuai dengan subjek. Kalau subjeknya wajah ya berarti wajah yang elok, yang rupawan, yang maha indah. Dan tak tergambarkan ini ya. Ai musyaha bin nazari ila wajhil karimi. Ai bin nazar maknanya, cara membacanya begini, bukan bin nazari tapi bi musyahadatihi. Dengan bersaksi, mempersaksikan. Caranya bi'ainil basirati fid dunya, di dunia dengan eye of heart, dengan mata batin. Wa fil akhirati bil basari, dengan mata telanjang, dengan kasat mata di akhirat nanti.
Baik, memandang di dunia. Tadi kan level pertama dari musyahadah ya, itu bersyukur saja. Yang kedua, selain ini pokoknya bersyukur saja, maka harus dibiasakan ya. Bersyukur, mengaji, membaca Quran, apa saja itu harus dibiasakan. Supaya menjadi karakter, menjadi Dita. Kan Dita tukang karak kan. The Ekingis ya kan. Kayaknya bagus kalau bikin kaos itu kan. The Ekingis. Gambarnya Dita menjemur karak ya kan. Nah, bagus itu Dit. Jadi yang dilakukan adalah untuk mengurangi pemubaziran nasi basi. Nah, kan ada berita basi kan tidak enak ya kan. Tapi kalau nasi basi masih bisa oleh Dita. The Ekingis ya kan. Si tukang karak. Bahasa ilmiahnya karakter. Nah, oke. Port, apa artinya port? Pelabuhan. Porter, kuli panggul yang ada di pelabuhan. Nah, karakter berarti tukang karak, ya kan? Porter. Report, apa report? Melaporkan. Reporter, pewarta atau wartawan, ya kan? Begitu pula karakter. Nah, berarti tukang karak dia. Pokoknya ter itu orangnya, ya kan? Count, menghitung. Counter, tukang hitung. Nah, mau bilang apa Ishak tadi? Oh, tukang konter. Oh ya sudah. Oke, kita teruskan sedikit. Nah, level yang kedua adalah, kan tadi bersyukur saja. Oh, kita enggak tahu, enggak enak, pokoknya memperbanyak syukur. Ini monggo kalau jenengan saya ngatah-ngatahi syukur nggih. Ini memperbanyak syukur kita kepada Allah. Enak enggak enak hidup kita, Him? Syukur saja, Him. Ya, Him. Oke. Memandang siapa? Siapa santri TPQ favoritnya Rohim ini? Jangan. Nah, itu kan Reza. Ya. Sampean seneng Rizal? Oh, seleranya ke Rizal ya kan? Oke. Rizal berkumis. Oh, dia selera berkumis emang. Oke, bahkan dia selingkuh ketika Farid masih ada ya kan. Oke, seleranya Rizal ternyata ya. Oh, dia seleranya anak SMA. Oke, dia daun muda ya. Rizal berkumis Dit ya. Dia senangnya yang berkumis. Oke. Baik, nah yang kedua, ini sehari-hari. Jadi kan pertama bersyukur ya. Yang kedua ini di sini ini level kedua ini yang disebutkan di sini ya. Musyahadah artinya memandang dengan mata batin. Ya, kita memandang Allah ini di mana-mana. Misalnya, peristiwa saya menikmati ini sebelum, ketika, setelah. Sebelum makan, setelah makan, sebelum makan, ketika, dan setelah makan. Nah, itu dia, sebelum, ketika. Kalau sebelum ini orang alim ini. Kalau dia mampu memandang Tuhan sebelum merasakan, mencandera, mengakses segala fasilitas dan kenikmatan tadi, dia sudah alim itu. Dia alim itu ya. Kemudian, tapi kalau dia sebelum, ketika, setelah dia tahu semua dan Tuhan tidak hilang, dia sudah arif itu, dia sudah musyahid. Jadi level pertama bersyukur saja karena faktor kebiasaan. Yang kedua sebelum, misalnya begini. Ngaji, iya ya. Ini Allah menghadapkan saya dengan ilmu. Ya, ini dengan di sini. Ini Allah menghadapkan saya dengan ilmu. Iya ya, ini Allah menghadiahi kita ilmu. Maka pengetahuan inilah yang menyadarkan atau membukakan kita. Syuhud. Nah, itu dia. Hadir ya kan, hadir. Sayyidallahu anhu la ilaha illallah qaiman bil qist. Nah, itu dia. Yang paling berimbang penilaiannya adalah orang yang berpengetahuan. Yang paling objektif penilaiannya adalah Allah, malaikatnya, dan orang-orang berilmu. Bayangkan kita mempersaksikan dengan ilmu, berarti kita, please find out ya, what chapter ya. Sayyidallahu anhu la ilaha illallah qaiman bil qist ya. Setelah Allah, malaikat, lalu kita. Berarti kalau Farid tadi hadir di momen pernikahan, itu Farid saksi ketiga. Karena saksi pertama dan kedua, Tuhan dan para malaikatnya. Betapa hebatnya kita disejajarkan kesaksian kita dengan Tuhan dan malaikat. Nah, itu dia. Oke, Hafifone. Ali Imran, what verse, Dur? Oke, Ali Imran 18. Baik, nah jadi setelah
Kalau ini melihat ini ketika ini sudah baik lah ya. Tapi kalau sebelum dan setelah itu sudah lebih baik. Jadi kan pokoknya alhamdulillah saja. Lalu yang kedua adalah menyaksikan nikmat, menyaksikan Allah Al-Mun'im ketika mendapat nikmat. Tapi nanti kalau sebelum dan setelah ini dia masih mampu bisuhudihi ta'ala atau bisuhudil mun'im bakti robihi, ketika nikmat ini hilang dia tetap dekat dengan Allah. Kenapa? Asarnya nikmat ini masih ada. Dampak, asar ini dampak. Puing-puingnya, bekas-bekasnya, jejak-jejaknya masih ada. Dan dia masih mensyukurinya tak henti-henti. Itu baru level yang tertinggi. Dia sudah memandang, dia memandang tajallinya Allah di mana-mana. Nih saya kan punya nikmat. Dan Allah ngasih nikmat seperti Nabi Ayub ya. Kau ini kan kekasih Tuhan, kata istrinya. Ya doa lah gimana kayak caranya biar sembuh. Nah lalu Nabi Ayub bertanya, saya berapa lama sakit? Bukan berapa lama, kau sakit udah 80 tahun katanya. Towek rak nek dikandani ya kan. Tapi mbahnya jangan bilang gitu mungkin ya. Jangan bilang gitu. Layap terus ya jangan. Nah kemudian beliau bertanya ke istrinya alaihissalam. Sekarang umur saya berapa? Umurmu 160 tahun. Ya berarti kan seimbang. Saya sehat 60 tahun, sakit 60 tahun. Tahun depan saja deh saya berdoa. Nah itu dia. Itu halnya para nabi ya. Maka kalau kemarin pandemi sebentar, itu remeh sekali kalau dibandingkan seluruh umur hidup kita yang sehat. Nah kalau di pondok ini enggak. Ya pura-pura sakit ya kan. Aduh males lah ya kan. Sudahlah Pak, tanggung jawab merubah dunia dan masuk surga ini kita serahkan ke orang lain. Dia menikmati hidup ya kan. Oke. Saya dikasih tutorial video untuk orang-orang yang sudah usia 35 ke atas. Pakai pakaian mau senam itu loh. Saya kira mau senam ya. Udah begini tangannya. Ternyata narik selimut habis itu. Dan tidur. Nah cocok ini kan ya. Bagus untuk 35 ke atas ini memang ini. That's what I want ya kan. Ini yang kita mau memang. Oke, jadi kalau memandang nih, kalau pokoknya alhamdulillah ini kan latih ini kebiasaan. Ngerti enggak ngerti pokoknya alhamdulillah sudah itu. Nah kalau kita bersyukur memandang Tuhan ketika nikmat ini ada, selagi nikmat ini kita rasa, itu memang seharusnya. Tapi itu baru level kedua. Dan kita katakan 4 tahapan. Tapi kalau sebelum dia sudah memandang Tuhan, berarti faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dia bismillahi segala sesuatu. Dia mulai dengan menyebut nama Tuhan semua proyeknya. Sehingga hasilnya itu sofa marwah ya. Seperti sa'i itu loh. Sofa ke marwah. Berangkat dari hati yang jernih. Sa'yun sofa tujuannya marwah. Supaya ridho. Kalau setelah nikmat itu hilang dia masih mampu mensyukurinya. Merasakan tajallinya Allah ya. Bekas-bekas jejaknya, puing-puingnya. Kita rasakan asarnya itu. Ya ini nikmat Allah ini ya. Justru setelah nikmat itu tidak ada. Artinya tidak ada bedanya bagi dia ada nikmat atau tidak ada nikmat. Sebab yang ada adalah al-mun'im semata-mata. Lenyaplah dirinya di dalam itu. Maka itulah puncaknya. Itu dari Islam, iman, ihsan. Sudah iqon. Kalau ihsan kan akhlak itu. Iya ya sebelum memulai sesuatu biar tidak sombol. Sombol ya oke. Biar tidak maman lagi apa yang betul. Supaya tidak sombong ya. Karena maman ini simbolnya adalah kesombongannya dan sombongnya. Bagus juga untuk tema ulang tahun itu ya kan. Apa tadi temanya? Pokoknya gambarnya Maman saja nanti itu. Oke. Maman dan Three Musketeers ya. Dan 3 muridnya ya. Dan santri kalau Yesus kan 12 apostol kan. Maman 3 pengikutnya itu. Oke. Jadi satu menghadap ke sana ya kan. Satu lagi ke sana. Satu memandang Maman fotonya paling besar begini. Nah. Oke, bagus juga untuk tema pesantren itu. Tema ulang tahun. Ya, sedikit lagi. Nah, kita coba teman-teman ya. Ini kita latih, merubah mindset kita dari sekarang. Tidak mengeluh, ya kan. Makan apa saja, enak, tidak enak, kita tidak mengeluh. Kemudian ada kiriman atau tidak, kita tidak mengeluh, ya kan. Nah, itu kita coba itu. Nah sebenarnya yang membuat rokok ini enak atau tidak enak itu apa? Jenis rokoknya
Ini jenis rokoknya sudah enak ini. Tapi kok enggak enak di mulut kita, kenapa ya? Karena harus bayar ya. Kalau rokoknya teman tetap enak, betul Ishak ya? Iya, makanya hilang rasa. Sakit gigi atau sariawan ya kan. Atau mulutnya nggak bisa dibuka ya kan. Jadi mulutnya terkunci. Atau ngerokok itu salah, dia bukan di mulut tapi di mata misalnya. Itu juga nggak enak juga. Nah, berarti sebenarnya bukan di nikmat tapi di cara kita merayakan nikmat. Jadi ini juga temanya, poinnya adalah, core-nya adalah kita merayakan kekalahan ya. Merayakan kekalahan, kesengsaraan dengan mensyukurinya. Fasababul azabi ai fasababut ta'allumi, cara bacanya begitu. Fasababul azabi ai fasababut ta'allumi wujudul hijab, itu adanya hijab. Wa itmamun na'im, sementara kenikmatan yang paripurna, kemewahan tak terperi, kemewahan tiada tara. Ai an-na'imut tam, ai at-talazzuz wa tana'um tadi itu merasakan nyaman, lezat, nikmat bin nazari ila wajhil karim, memandang zat Allah ya, wajahnya Allah yang maha indah. Ai bil bi musyahadatihi bi anil basirati fid dunya wa bil basari fil akhirati. Hasilhu, poinnya, outputnya adalah anan na'ima mahsurun fi syuhudir rabbi. Nikmat itu semata dengan memandang Allah yang maha merawat, mengasuh. Supaya Maman senang, yang maha mentarbiyah kita. Sementara wa ta'allum fil hijabi anhu. Ta'allum, hakikatnya ta'allum, wa ta'alluma wa anna ta'alluma, cara bacanya adalah fil hijabi anhu, manakala kita terhijab dari Allah. Wa amma ma yatanamu bihi dhahiran aw yu'adzabu yutanamu bihi dhahiran aw yu'adzabu bihi dhahiran falaysa binaimin wala azabin bin nadhri ila dzatihi. Nah, sementara ya sesuatu yang kita merasakannya, nikmatinya secara zahir atau tersisa secara zahir, itu bukan nikmat dan azab. Kita keluar dari kualifikasi itu semua manakala spektrum kita sudah berada di zona episentrumnya adalah bin nazari ila zatihi, memandang pada keindahan zatnya Allah. Tapi ini yang high level ini ya. Nah, untuk kita ya, kalau dapat bala lihat saja al-mubli, kalau dapat nikmat lihat saja al-mun'im ya. Kalau kita direndahkan orang lain, ini cara Allah al-muzil. Kemudian kalau kita disanjung oleh orang lain, orang ini mau menyanjung kebaikan saya, bukan. Ini Allah menyanjung kebaikan, orang ini menyanjung kebaikan Tuhan yang kita kecipratan sedikit saja, yang Allah titipkan sedikit saja, sedang mengujinya ke saya. Makanya kalau orang bertanya, kok saya diuji oleh Tuhan, Pak? Wah, he test me, ya kan? Kenapa dia menguji saya? Padahal kekasihnya yang terkinasih saja masih pula diuji. Siapa? Ya Kanjeng Nabi sendiri. Bukan dia tidak menyukai kita atau membenci kita, bukan. Tapi memang tujuannya adalah agar kita naik level. Jadi cara kita naik level adalah ya ujian itu dihadapi. Terus katanya Ishak dan Ilham, tidak dikerjakan, Pak. Dihadapi tok ya, ujiannya di situ, dia di sini. Dihadapi saja. Al-Fatihah. Saya kira kalian sudah dapat poinnya adalah sebelum kita sudahi, poinnya adalah kita berusaha sekarang menggeser mindset kita untuk memandang bukan lagi diri kita. Itu sudah pandangan terburuk. Yang kedua, bukan memandang nikmat atau bala, musibah, bencana, malapetaka. Yang kita lihat adalah al-mubli dan al-mun'im, zat yang maha memberi nikmat atau zat yang maha memberi bala. Dalam tauhid ini berhubungan dengan iman kepada qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk ini dari Tuhan. Bukan yang baik-baik saja yang kita terima. Semuanya kita syukuri, kita rayakan, kita nikmati, kita memandang Tuhan di sana. Nikmatnya mungkin kecil, tapi kalau syukurnya besar, itulah an-na'im. Sebaliknya, na'udzubillah, mungkin nikmatnya luar biasa, besar, hebat, tapi kalau kita gagal memandang Tuhan sebagai al-mun'im di sana, kita hanya memandang itu karena upaya kita sendiri, itulah azab yang sungguhnya. That's it. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.